Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Raihan Sebastian, timnya A11221475. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan demonstrasi MySQL. Nah, demonstrasinya itu sekitar tentang manajemen user dan manajemen transaksi dan manajemen database. Nah, langkah pertama di sini saya akan menyalakan MySQL yang ada di Docker, teman-teman. Yaitu dengan Docker container start, artinya Docker container artinya kita ini akan menjalankan suatu kontainer MySQL yang ada di Docker itu. Jalankan yang ada di dalam Docker, teman-teman. Itu MariaDB 1. Nah, sudah begini kita akan mengecek apakah kontainer yang tadi kita nyalakan itu sudah berjalan atau belum. Caranya dengan Docker container ls, teman-teman. Nah, di sini jika tandanya seperti ini, artinya Docker container yang tadi Docker container kita ini sudah berjalan. Nah, kemudian kita akan mencoba login menggunakan user root, teman-teman. Scale menu root. Nah, ini bisa ya, kita akan melihat database-nya ada apa aja, teman-teman. Nah, di sini saya sudah memiliki database A11 22 4 15. Nah, kemudian saya akan membuat user baru, teman-teman, karena saya tidak ingin melakukan transaksi di database A11 ini dengan user root, tapi dengan saya maunya tuh pakai user baru, yaitu dengan create user gitu. Terus nama usernya itu usernya Docker gitu, namanya UAS gitu, nama UAS. Terus nama hostnya saya akan menggunakan nama host karena menggunakan hostnya ini persen, teman-teman, atau namanya itu wildcard, karena jika saya menggunakan localhost saya tidak akan bisa mengakses database menggunakan database. Kenapa? Karena database yang saya jalankan ini berada di Docker, teman-teman, bukan di localhost. Jika saya menggunakan localhost, maka hostnya itu menggunakan localhost, maka saya tidak akan bisa login, teman. Sekarang saya akan membuktikan ya, teman-teman ya. Nah, itu nama hostnya kita akan menggunakan localhost ya. Localhost 1 ya. Oke, sekarang kita akan coba login dengan user baru ya. Tadi namanya tes 1. Ya, teman-teman, akses saya ditolak karena saya tidak berada di jaringan localhost. Makanya saya akan membuat user yang hostnya ini gunakan wildcard, teman. Saya akan kasih passwordnya tidak perlu rumit, 1 2 3 4. Saya rasa sudah cukup ya. Saya rasa ini sudah cukup. Oke, di sini kita akan mencoba login lagi MySQL info was p. Kurang L ya, teman. Kurang L ya. Nah, di sini saya akan memasukkan passwordnya, terus saya akan melihat database-nya. Nah, kok di sini database-nya ada 5, 1 2 3 4 5, sedangkan yang di sini cuma 1. Kenapa? Karena ketika saya membuat user yang bernama UAS, saya belum memberikan hak akses apapun ke UAS ini, teman-teman. Sehingga database yang bisa diakses oleh si UAS ini cuma 1. Maka ini saya akan
memberikan hak akses user UAS terhadap database yang ini, yang A11 ini, teman. Caranya adalah dengan grant all ya, karena saya ingin UAS ini tuh bisa melakukan apapun ya di ini yang sini, teman-teman. Nah, tanda bintang ini artinya si UAS ini bisa melakukan CRUD ya, melakukan manipulasi terhadap semua tabel yang ada di database ini, teman-teman. Ini terus tuh ya. Terus kita akan melakukan flash ya. Sekarang kita akan mencoba ya. Sekarang kita tahu database. Nah, yang tadi satu, sekarang dua, karena saya sudah memberikan hak akses database A11 2214 ke user yang bernama UAS. Sekarang saya akan mengakses A1122 terus saya akan melihat tabel ya, tabel apa aja yang udah ada di dalam, terus melihat strukturnya ada, sini ada 4 ya teman-teman ya. Terus sekarang saya akan mencoba menginput ya, melakukan input nilai, menginput data ke tabel jual. Start struktur ID-nya kita tentuin, berarti ini date ya, date total biar kita akan menggunakan function now ya teman-teman. Function now ini dia bakal menggenerate tanggal berdasarkan waktu function ini tuh dipanggil, teman-teman. Misal saya sedang memanggil function now ini di tanggal 11 Juli, maka data yang diinput ke tabel akan bernilai nilai retronya itu 11 Juli, teman-teman. Terus totalnya misal kita beli ayam goreng ya, total bayarnya ini ada 10.000, 1, 2, 3, 4. Terus uang kita 15.000. 2, 3. Oh ya, saya lupa nama tabelnya, teman-teman. Nah, query-nya oke. Sekarang kita akan mencoba melihat nilai yang ada di tabel jual. Sudah ada. Nah, sudah ada 2 ternyata, teman-teman. Nah, lihat nih, 2024 7. Jadi ini formatnya YYYY DDD MM terus DD gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di tahap kedua ya. Di tahap kedua ini saya akan menjelaskan tentang manajemen transaksi. Jadi transaksi sendiri di MySQL itu merupakan suatu rangkaian dari operasi yang terjadi di database yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Misalkan saya menjalankan query insert dan delete, insert dan select secara bersamaan. Insert dan select, nah, dua query itu dijalankan secara bersamaan. Itu namanya transaksi. Contoh ya, ini kita akan
sini saya lupa kata values. Terus di sini saya akan jual. Nah, kita lihat setelah saya melakukan input data, melakukan query insert, saya melakukan query select, sehingga setelah saya melakukan insert, di sini tampil tabel ya. Di sini muncul tabel dari jual. Nah, itu dinamakan transaksi. Kemudian ada yang namanya manajemen transaksi. Jadi manajemen transaksi itu suatu cara yang digunakan agar data yang dimasukkan ke MySQL itu datanya itu nggak rusak, teman-teman. Nah, di dalam manajemen transaksi itu ada dua. Pertama, commit sama rollback. Commit itu digunakan untuk melakukan commit itu digunakan untuk men-save transaksi, menyimpan transaksi, dan rollback itu digunakan untuk membatalkan transaksi. Misal saya ini ya, misalkan saya melakukan insert lalu saya rollback, maka data insert itu yang tadi saya lakukan itu akan dibatalkan. Misal ya, salah, sorry. Kita ulang ya. Pertama kita harus ya, pertama kita harus menuliskan start transaction. Ini kalimat perintah ini tuh digunain buat itu memberitahu MySQL bahwa kita sedang melakukan transaction. Terus habis itu ini kita melakukan rollback. Kemudian kita akan menampilkan data hasil itu yang sudah diinput. Ya, ya begitu teman-teman. Ini kan tadi datanya ada 3 ya. Pertama tadi datanya ada 3. Ini hasil dari kita melakukan query insert. Ini pertama kita ada 3. Terus kemudian saya melakukan ini teman-teman. Saya melakukan query insert dan rollback. Nah, tapi karena saya tidak mengetikkan perintah start transaction, sehingga query yang insert ini tuh ini teman-teman, dimasukin ke sini teman-teman. Ini tidak dilakukan rollback. Jadi insert dan rollback ini tidak dianggap sebagai satu transaksi, sehingga insert ini tuh masuk ke tabel. Jadi ada 4. Kemudian saya membuat query yang sama, transaksi yang sama kayak gini dengan mengetikkan start perintah ini teman-teman, start transaction. Nah, kemudian di mana saya setelah itu melakukan query insert dan rollback, kemudian saya melakukan select, sehingga data yang tampil ini ada 4 teman-teman. 4 ini data yang ini ditambah 1 yang lolos ini teman-teman, yang query insert yang lolos itu. Jadi ada 4. Sehingga kalau kita lihat dari sini teman-teman, ini transaksi insert yang ini tuh di rollback alias dibatalkan teman-teman.
Kemudian rollback sama commit ini bisa digunain. Rollback itu rollback commit itu digunakan jika validasi yang dilakukan ini lolos berhasil teman-teman. Sedangkan jika proses validasi yang dilakukan ini tidak berhasil, maka kita akan melakukan rollback. Sini saya akan memperagakan dengan prosedur ya. Bayar beli ya, namanya bayar beli. Di sini saya akan menggunakan dua parameter. Parameter yang satu ini untuk menentukan harga jualnya. Parameter yang kedua ini untuk jumlah bayarnya teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, sampai sini. Nah, jadi teman-teman di sini nih ketika kita sudah melakukan query insert, teman-teman, lalu kita lakukan validasi jika jumlah total harga yang dibayarkan ini lebih dari uang yang kita kasih, maka kita akan melakukan rollback. Nah, jika sebaliknya, jika uang yang kita bayarkan sama dengan atau lebih dari total harga yang perlu dibayarkan, maka kita akan melakukan komitmen. Oke, di sini saya akan mencoba melakukan call procedure ya teman-teman. Saya akan pertama-tama saya akan melakukan query select dulu agar uh, kita tuh agar nanti bisa diketahui perbedaan antara sebelum dan sesudah prosedur yang dijalankan itu seperti apa. Ini kita balikin dulu delimiternya, terus select bintang penjual. Sini ada 4 ya teman-teman ya. Terus ini kita akan melakukan pemanggilan prosedur. Namanya bayar beli. Ini ada 2 parameter. Ini kita akan lakukan ini ya teman-teman. Kita tes ya. Total ini di mana total ini lebih besar ya 7.000 dan total uang yang dibayarkan itu cuma 2.000 teman-teman. Apakah bisa? Nah, bisa dilihat tadi sebelum prosedur ini ditambahin teman-teman, dipanggil ini ada 4 ya, di sini ada 4. Nah, kemudian setelah prosedur ini dipanggil, maka tabelnya ada 4. Kenapa? Karena ini kan total yang dibayarkan ini kan 7.000 lebih besar dari 2.000 ya. Sehingga di sini saya melakukan rollback teman-teman, sehingga
query insert yang dijalankan di prosedur ini tuh tidak berjalan. Sekarang beda cerita kalau misalkan jumlah uang yang dibayarkan ini lebih lebih banyak teman-teman. Misal 12.000. Maka jumlah baris tabelnya nambah teman-teman. Lihat nih ada yang sebelumnya ada 4, sekarang ada 5 teman-teman. Begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada part yang kali ini saya akan membahas tentang manajemen transaksi ya. Seperti yang sebelumnya ini kita sudah melakukan, yang pertama itu ada manajemen user. Terus habis itu kita melakukan manajemen transaksi, dan terakhir pada bagian manajemen administrasi database itu, yang terakhir ini ada 2 ya, yaitu export database atau alias backup sama import database. Import database itu database yang udah kita ekspor tadi itu kita import gitu. Jadi misal ya ada skenario ekspor database atau backup. Backup itu digunakan jika sebagai cadangan jika sewaktu-waktu database itu rusak, maka database cadangannya bisa kita gunakan gitu. Kita masih punya cadangan. Nah, terus fitur import database itu digunakan agar kita bisa menggunakan database yang sudah kita cadangkan. Nah, untuk melakukan ekspor database kita perlu user dengan root ya teman-teman. Langkah pertama kita ketikkan MySQL DAM, terus nama usernya ya, nama usernya di sini kita masukin root, terus nama database yang mau kita import tuh apa. Di sini saya mau mengimport database A11 ya, 22 14 7 15 terus lokasi ekspornya di mana. Nah, di sini saya ingin melakukan backup database ke downloads teman-teman, ke folder downloads yang ini teman-teman. Yang mana? Nih, saya menggunakan Windows, saya ingin nyimpennya tuh di sini. Jadi saya akan memasukkan ke Windows teman-teman. Nah, jika begini tandanya sudah berhasil teman-teman. Sekarang kita cek. Sekarang kita cek. Nah, ini sudah ada teman-teman. Jadi sampai sini kita sudah berhasil melakukan ekspor database. Selanjutnya tadi kita telah melakukan ekspor. Ekspor itu berarti dia mengambil data SQL dari database keluar. Di sini berarti kita menyimpan file SQL-nya ke dalam download ya, folder download. Nah, sekarang kita ingin file SQL-nya itu yang tadi dari folder download itu kita masukin ke database. Nah, langkah pertama kita perlu user dengan hak akses root. Di sini saya sudah login dengan username root. Kemudian kita akan membuat database baru. Sini misal namanya export. Nama database-nya import. Nah, di sini saya sudah membuat database kosong. Oke. Nah, sekarang saya akan menggunakan PowerShell, teman-teman. Karena saya akan menggunakan PowerShell. Di sini saya akan memasukkan path yang tadi file SQL yang sudah saya ekspor. Saya letakkan di users.
nama database-nya apa teman-teman? Yes. Namanya apa ya? Namanya apa? SBD, namanya SBD. Oke, sekarang kita akan mencoba menggunakan itu teman-teman. Menggunakan database import tadi teman-teman. Import show, harusnya di sini sudah ada tabel ya teman-teman. Terus apakah isinya ada? Boom, isinya sudah ada teman-teman. Berarti import atau restore yang kita lakukan tadi berhasil teman-teman. Oke, setelah kita berhasil melakukan import database dari downloads ke database baru, saya akan memperagakan tentang constraint ya. Jadi constraint itu merupakan semacam aturan yang digunakan agar ya, jadi intinya constraint itu semacam suatu aturan yang diterapkan pada tabel itu. Jadi nanti nilai yang ada di dalam tabel itu harus ngikutin aturan dari constraint tersebut teman-teman. Nah, constraint ini dipanggil saat kita membuat table atau mengubah struktur table teman-teman. Constraint ini ada beberapa ya. Yang paling sering digunakan ini ada primary key. Ada primary key itu kunci utama yang menjadi ID dari table tersebut ya. Menjadi ID dari baris di dalam table tersebut. Sama ada primary key. Terus ada foreign key. Foreign key itu kunci tamu. Dia itu yang menjadi identifikasi kayak semacam pointer gitu terhadap tabel lain teman-teman. Terus habis itu unique. Unique itu berarti nilai string yang ada di dalam pada kolom tersebut itu nggak boleh sama teman-teman, harus beda teman-teman. Terus not null. Not null artinya nilai barisnya itu, kolomnya itu nggak boleh kosong. Dan yang terakhir itu apa? Default. Default itu untuk memberikan nilai itu teman-teman. Apa? Default itu untuk memberikan nilai teman-teman. Jika kita nggak ngasih nilai di table, maka apa? Kolom tersebut bakal diisi dengan nilai default ya teman. Nah gitu. Saya akan menggunakan database ini teman-teman, yang A11 teman. Oke, sini saya akan membuat tabel ya teman-teman ya. Create table. Nah, saya akan membuat tabel karyawan. Kan saya sudah memiliki tabel penjualan. Nah, maka saya butuh karyawan yang akan membantu saya dalam berjualan teman. Di sini ada ID, integer, nah primary key auto increment ini juga merupakan constraint teman-teman. Terus lip ya, lip 5 ya, varchar 5 unique not. Nah, ini unique dan not null ini juga merupakan constraint. Unique ini digunakan agar kolom ini nilainya ini berarti tidak boleh sama teman-teman. Terus not null berarti nilai kolomnya itu juga tidak boleh sama.
default ini digunakan untuk mengisi nilai jika kolomnya itu tidak diberikan. Jika pas kita input itu kolomnya itu nggak dikasih nilai, teman-teman. Di sini saya akan memberikan nilai defaultnya 0. Oke, terus sekarang kita akan mencoba melakukan insert, ya teman-teman. Oke, di sini saya salarinya tidak akan saya definisikan, teman-teman. Date-nya misal kita isi 1 2 3 4 5 ya. Terus namanya ini Budi Handoko, misal Handoko. Terus kita akan melakukan query ya. Kita akan melihat hasil dari tabel, teman. Nah, lihat, saya tidak menginputkan data ke dalam kolom salary atau kolom gaji ya. Tapi di sini di dalam tabel ini kolom gaji ini sudah diisi dengan nilai 0 karena saya memberikan defaultnya itu 0, teman-teman. Sekian video demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.